Hibatun warabun gofur Nusantara Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, kami kembali dapat menjumpai Anda dalam dialog khusus MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi yang kami siarkan secara langsung di Kabupaten Kerinci. Tepatnya saat ini saya sedang berada di dermaga objek wisata Danau Kerinci. Pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang bisa terlihat di meja ya. Ini adalah sesuatu yang membawa berkah, yakni MTQ membawa berkah bagi UMKM. Kita akan sapa dua narasumber begitu luar biasa pada hari ini, yakni yang pertama ada Pak Kabid nih, Kabid Perindustrian Dinas Perindak Kabupaten Kerinci, Bapak Raswan Putra. Selamat sore Bapak, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat Pak? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Tetap semangat meskipun mendung dan hujan ya Pak di belakang kita ya Pak. Tetap semangat. Di sini suaranya udah serak-serak ini Pak. Pengaruh cuaca. Pengaruh cuaca. Bahkan warga lokal aja merasakan ya Pak. Merasakan ada akibat dari cuaca ini masih. Siap. Terima kasih Pak. Nanti akan kita bahas ya gimana MTQ di Kabupaten Kerinci ini membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Tapi nanti kita sapa dulu. Ini adalah seorang entrepreneur muda sih. Ya, ini pelaku UMKM yang masih muda, ganteng pula. Nah, banyak produk-produk unggulannya. Langsung kita sapa ya. Ada Bang Imang Jayo, pelaku IKM. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Waalaikumsalam, selamat sore. Sehat Bang? Sehat, Alhamdulillah. Harus sehat ya. Ini laki-laki, terus buka UMKM. Ini dari kapan nih Bang, kalau boleh tahu? Dari 2018. 2018, lumayan juga ya. Lumayan juga, dan nanti akan kita bahas lah gimana perkembangannya dari 2018 sampai saat ini. Kita ke Pak Kabid dulu Pak. Berbicara tentang MTQ, ini sudah hari ketiga pelaksanaan lomba nih Pak. Standnya juga sudah berdiri, berarti kurang lebih ya 3 hari juga gitu. Ada UMKM, bukan ada, banyak UMKM yang disediakan untuk para pengunjung. Ternyata MTQ ini bukan cuma syiar Islam, bukan cuma perlombaan, tetapi bisa mendatangkan keuntungan dan meningkatkan perekonomian. Gimana ini Pak ceritanya untuk UMKM? Silakan Pak. Iya Mbak, terima kasih. Memang dengan adanya event MTQ tingkat provinsi, kita mengetahui event itu kan sifatnya kita mengalihkan Islaminya kan. Ya. Tetapi kita tidak melupakan bahwa ada lingkungan kita yang masyarakat yang bergerak di ekonomi, apalagi itu usaha kecil, usaha mikro, kecil dan menengah. Dan maka di kesempatan inilah kita mempunyai peluang untuk mempromosikan produk-produk kita ke masyarakat umum, apalagi yang datang ini dari 11 kabupaten kota, setidaknya membawa kapilahnya 80 orang, ada keluarganya dan sebagainya, ditambah dengan masyarakat di sekitarnya. Kita berharap UMKM ini promosi dan pemasarannya mengalami geliat yang lebih bagus lagi. Iya. Nah, untuk di Kabupaten Kerinci, siapa sih yang tidak tahu ya, karena ini adalah objek wisata gitu, tujuan wisata, harusnya ini menguntungkan dong untuk pelaku UMKM ya Pak. Gimana Pak? Ya, untuk kita kan dikenal dengan daerah, untuk Jambi kita dikenal dengan daerah pariwisata. Ya. Jadi ada Danau Kerinci yang kita sekarang berada, ada Gunung Kerinci yang di ujung sana. Tentunya masyarakat ingin datang ke Kerinci bukan hanya melihat alamnya saja. Betul. Tetapi ada yang mereka bawa sebentuk oleh-oleh. Kalau tidak dibawa berarti belum lengkap ke Kerincinya. Jadi di antara ini yang bisa kami lihat, inilah produk-produknya. Ada dodol kentang, ada keripik, ada souvenir. Souvenir ini dari bahan bakunya kayu manis, potensi lokal. Potensi lokal. Kalau yang makanannya itu dodol kentang itu kan produk potensinya potensi lokal juga Bu. Ada dodol, ada kentangnya kan? Ya. Nah, maka kita tingkatkan nilai kentangnya, kita tumbuhkan industri, maka kita mengharap mendukung kepariwisataan di Kabupaten Kerinci ini. Insya Allah Bu, berjalan yang baik. Kalau ngomongin kentang Kerinci ini juara Pak. Pokoknya kalau ke Kerinci saya bawa kentangnya ke Jambi, terus dimasak tuh enak banget, beda rasanya. Apa itu perasaan saya aja, tidak kita bahas Pak. Kita ke Bang Imang dulu. Bang, nah berbicara tentang UMKM, Abang menggeliatkan apa aja nih, potensi-potensi apa aja yang akhirnya Abang bisa jadikan produk-produk unggulan?
Jadi 2018 itu kita melihat target pemasarannya dulu sebelum terjun. Jadi kita melihat memang di Kerinci itu adalah salah satu sumber kulit manis terbesar, penghasil kulit manis terbesar di Indonesia ya kan. Jadi awalnya kita berpikir kenapa sih kulit manis itu nggak kita olah menjadi bahan yang unik atau bahan yang lain gitu. Supaya kita lihat juga targetnya di Kerinci ini kan memang yang dikenal tempat para wisatawan gitu. Jadi potensi di desa kami itu memang rata-ratanya mayoritas 80% warganya itu berkebun kulit manis. Dan di sana kami lihat pembukuan wisatawan mancanegara itu per bulannya hampir 300 orang. Jadi Itu per bulan, per tahun? Per bulan. Per bulan. Jadi disitulah kami mulai berpikir buat bikin apa sih orang itu biar bisa mengenal daerah kita. Seperti siapa kayak kalau orang pulang dari Kerinci, kamu dari mana? Dari Kerinci. Ada bawa dodol kentang nggak gitu. Jadi di daerah kita di Lempur namanya. Di Lempur itu memang mayoritas penghasil kulit manis. Makanya kita bikin kerajinan kulit manis. Awalnya dari tasbih, gelang, dan banyak lagi yang lain. Nah ini kan menarik nih, ternyata ada potensi lokal yang dikembangkan, dijadikan produk yang unik seperti ini ya. Ini pemirsa juga bisa lihat ada tasbih gitu, ada gantungan kunci dan banyak-banyak. Nah kalau yang Cynthia tahu, harga kulit manisnya lumayan ya Pak ya. Dan akhirnya dibuat produk, ini harganya gimana, terjangkau nggak kira-kira, atau pasarannya siapa gitu? Kalau untuk harga dan harga bahan, harga jual itu kita imbangi lah. Selain mungkin pasarannya mungkin dikit lebih tinggi lah. Ya. Karena bahan bakunya aja kan mahal gitu. Boleh tahu dong ini kisarannya berapa? Itu 50.000. Ini 50.000 ya. Kalau yang 9 kali 9 itu 100.000. Oke, yang agak gede ya. Yang ini 100.000 ya. Nah, ini 100.000 nih. Oke, kalau untuk gantungan kunci. Gantungan kunci sama aja sih. Ini 15.000, 10.000-an. Ada juga yang beda. Enggak mahal. Kalau ini dari kayunya. Kalau untuk tasbih seperti ini yang lumayan ya. Kalau untuk orang lokal mungkin agak mahal ya Pak ya. Di rentang 50-100.000 gitu. Akhirnya pasar kita ini target pasarnya siapa? Apakah wisatawan mancanegara atau seperti apa nih Bang Imang? Kalau untuk target pemasarannya mungkin kan di daerah kita itu juga terkenal sebagai desa wisata. Jadi yang datang tidak menuntut kemungkinan yang datang itu warga-warga dari daerah luar negeri itu sampai hampir mau 300-an gitu. Dan di sini yang kita perkenalkan itu kulit manis yang usianya 30 hingga 40 tahun ke atas. Iya beda lagi harganya ya. Betul. Harum banget tapi emang itu mempengaruhi ya Pak? Ya, itu ciri khasnya. Jadi yang pernah kami ketahui lihat-lihat artikel gitu kan, aroma kulit manis itu untuk memperkuat daya ingat, membuat kita percaya diri ketika di dalam ruangan gitu. Wah, Cynthia butuh nih satu nih Pak Kabit. Waduh, akhirnya nanti kita bahas karena nggak cuman kayu manis atau kulit manis ini, tapi juga banyak ya produk-produk makanan. Tapi nanti kita bahas, kita ke Pak Kabit dulu. Pak, salah satu stand yang ada di MTQ ini kan punyanya Kabupaten Kerinci nih. Apa nih Pak yang paling banyak kita sediakan di stand itu yang menjadi memang unggulan dan harus kita promosikan gitu Pak? Kalau untuk saat ini kita kan potensi kita IKM-nya produk-produk hasil olahan pertanian karena wilayah seperti dodol kentang, keripik kentang, stik kentang, lagi itu banyak lagi lah hasil pertanian. Untuk saat ini yang lebih menonjol adalah dodol kentangnya. Jadi bahkan dari pemerintah pusat pun sudah memperhatikan dodol kentang ini karena mereka sudah bersentra Bu, sudah berkelompok. Mungkin kalau kita sudah daerah Kerinci ini di Desa Lubuk Nonggodang itu sentranya. Tapi yang lain-lain itu masih perorangan. Nah, jadi tetap kita pegang. Tapi yang lebih menonjol sekarang adalah dodol kentang. Kalau souvenir itu ya souvenir dari kayu
manis Pak Imang Jayo ini. Nah, yang ini. Nah, ini ya Pak ya, Dodol kentang. Ya. Oh iya nih, produksi Lubuk Nagodang. Itu sentranya, Bu. Jauh nggak dari sini, Pak? Sekitar 17 kilo, Bu. Itu dijadiin desa wisata juga atau tidak, Pak? Atau hanya mereka memproduksi saja gitu? Kalau sekarang ini statusnya masih sentra industri kecil dodol kentang, tapi kita berharap nantinya bersama dinas terkait dengan pariwisata, kalau bisa memungkinkan itu menjadikan desa wisata, karena itu di pinggir jalan. Jadi kalau hasil kami investigasi secara sederhana, rata-rata yang membeli dodol kentang itu dari Jambi, dari Padang, karena lewatnya gitu. Jadi sekalian jalan ya, Pak? Jalannya. Jadi memang sudah cukup diharapkan untuk membawa nama Kerinci dalam mendukung pariwisata. Jadi dodol kentang ini masih jadi primadona, Pak ya. Bahkan di stand MTQ juga masih jadi primadona ya. Nah, kalau berbicara tentang stand MTQ ini pasti kan tidak hanya produk pertanian tapi juga ada batik-batik ya, Pak? Batik-batiknya. Gimana ya kalau batik Jambi saat ini? Batik Kerinci maksudnya, Pak? Kalau batik Kerinci dibanding dengan batik lainnya, untuk daerah lain kan batik banyak. Ya. Cuma kita kan harus ada ciri khasnya. Kalau kita ciri khas batik kita itu adalah motifnya, Bu. Ya. Kita bermain di motifnya. Motif kita itu menggunakan aksara incung. Aksara incung itu adalah aksara kuno, Bu. Yang sekarang tulisan incung itu ada sekitar 350 ribu tahun yang lalu ya, yang terletak di Tanjung Tanah ya. Nah, kalau untuk melihat itu ada tulisan incungnya. Cuma sayang sekarang ini yang membaca incung itu sangat terbatas. Orang-orang yang sudah tua-tua itu kadang-kadang sudah meninggal, sudah lupa ingatan. Kita berharapnya nanti batik incung tetap berjalan, kemudian pelaku IKM batik bisa membaca dan menulis huruf incung itu supaya tidak hilang. Jadi sekarang ada nggak Pak pelatihan-pelatihan untuk mereka bisa memahami aksara incung itu? Insya Allah dari dinas terkait ada, Bu, seperti pendidikan, dinas pariwisata. Tapi kalau kami kan lebih ke teknis produksi. Iya. Ya. Nah, di samping kita lebih mengutamakan motifnya, motif incung, kita warnanya, Bu. Warnanya tidak monoton. Nah, itulah yang kita fokuskan untuk pengembangan batik di Kerinci, walaupun daerah lain banyak batik. Wah, penasaran nih gimana sih batik Kerinci? Nanti boleh kali kita lihat. Boleh, Bu. Boleh ya. Nanti kita lihat ya. Penasaran nih gimana sih batik Kerinci? Baik, nanti akan kita lanjutkan, Pak. Kita jeda dulu Pak Kabit dan juga Bang Imang. Pemirsa, tolong bersama kami akan kembali usai jeda pada para berikut ini. Batun walaupun gofur Nusantara Jaya. Ya saudara, masih bersama kami dalam dialog MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi yang kami siarkan secara langsung di dermaga objek wisata Danau Kerinci. Masih bersama dua narasumber yang begitu luar biasa, ada Pak Rasman dan juga Bang Imang Jayo. Tadi sudah berbicara gimana sih batik khas dari Kabupaten Kerinci. Nanti juga kami mau lihat-lihat setelah ini. Akan langsung kita ke stand, kita ke Bang Imang dulu. Bang, tentu tidak hanya produk-produk seperti tasbih, juga gantungan kunci, tapi apakah ada produk olahan makanan juga kah yang diproduksi? Kita kalau selain kerajinan itu ada, kita bergerak di olahan makanan yang keripik ketan kantong semar. Keripik ketan kantong semar, apa ini? Jadi kantong semar itu adalah makanan khas kebudayaan daerah kita Lempur. Makanan khas kantong semar yang di dalamnya diberi beras pulut putih. Ketan, iya benar. Beras ketan. Tapi nggak tahu kalau jadi keripik itu gimana ceritanya. Jadi ceritanya gini. Jadi makanan ini ada di Lempur itu ketika ada acara-acara besar atau acara-acara adat, barulah ditampilkan makanan kantong semar ini. Tapi kantong semar ini hanya bisa bertahan 1 hari karena ada mengandung santan di sana tadi. Jadi kami inovasikan gimana sih caranya orang-orang di luar sana bisa merasakan juga kantong semar itu gitu. Rasanya berarti sama gitu. Sama gitu. Kalau bumbunya kita masih memakai bumbu kantong semar yang ketan ini. Jadi di dalamnya ketannya itu kita keringkan, kita kasih bumbu-bumbu yang sama gitu.
Wah, penasaran nih nanti. Nanti cobain, Bapak udah pernah nyobain belum nih? Udah enak. Udah dong. Kalau yang tuan rumah gimana coba? Enak Pak? Gak apa-apa Pak, itu biasa. Enak gak Pak? Enak Bu. Enak ya? Iya. Nanti Cynthia akan Coba dulu. nyicipin. Nah, selain ini apa lagi nih Bang Iman? Selain ini ada juga dari kawan-kawan kita, itu ada keripik bayam, terus ada brownies kerinci, keripik pisang ada juga. Oh, ini kayak bayam ya. Jadi Brownies crispy. jadi mereka ini para pelaku UMKM membuat makanan-makanan itu yang memang potensi di daerah mereka, di kampung mereka gitu. Seperti Imang kan, tadi potensi di daerah Di tempat Imang dan teman-teman seperti apa? di tempat Imang ada juga sih seperti komunitas, kan di tempat Imang itu desa wisata. Jadi komunitasnya desa wisata, sekaligus kalau desa wisata para wisatawan itu pasti mencari yang namanya oleh-oleh gitu, souvenir. Jadi Pasti lebih kalau gampang tidak- ya. lebih gampang. Jadi kita komunitasnya bekerja sama ke para wisata. Sejauh ini yang paling favorit di tempat Imang untuk dijadiin oleh-oleh sama wisatawan? Masih di kulit manis, gelang kulit manis. Tergantung sih. Kalau ibu-ibu, Oke. kalau yang perempuan itu biasanya di makanan. Tapi kalau yang lain atau bujang-bujangan itu dimainin di kulit manis. Iya sama. Kalau bujangan TVRI juga pasti ngambilnya ini karena mereka masya Allah sih rajin beribadah luar biasa untuk teman-teman TVRI. Kalau untuk ibu-ibu emang hobi makan. Ini memang makanan kita di kamar. Oke deh, nih Pak Kabit. Nah, kalau tentang MTQ membawa berkah gitu Pak ya. Event-event seperti ini menurut Cynthia yang awam itu menjadi ajang nih untuk Dinas Perindak lalu UMKM, menjadi ajang untuk promosi. Jadi yang nggak tahu akhirnya tahu gitu. Nah, untuk event-event yang diikuti oleh UMKM dari Kabupaten Kerinci selain event MTQ ini apa aja sih Pak? Kalau event-event yang pameran ya untuk di Kabupaten Kerinci biasanya kita berhak seperti MTQ ini kan, kemudian festival danau biasanya kemarin kan, atau kalau ke Jambi atau di luar Jambi kalau ada MTQ-nya nanti berada di mana Tebo misalnya, kita akan ikut promosi di sana. Itu dalam untuk di Provinsi Jambi. Tetapi untuk di keluarnya lagi kita ikut, kemarin kita bawa ikan kita ke Batam. Kita mempromosikan produk kita ke Batam sekitar sebulan yang lalu lah. Nah, Jadi Simai ikut nggak? sementara belum, nanti ikut. Nanti kita Pak Kabit ikut dong. Jadi IKM yang kita bawa, produknya yang kita bawa, kita silakanlah mereka kalau bisa memasak sendiri, menceritakan produknya, kerjasama sendiri, kita hanya memfasilitasi. Itu. Memberikan support, dukungan. Dan dukungan, ya. Untuk event-event seperti ini berdampak tidak sih Pak? Atau berdampak hanya saat itu saja gitu? Ini sangat berdampak Bu, sangat berdampak dalam arti jelas orang sudah lebih mengenal lagi produk kita. Setidaknya kalau ada kekurangan pun kita tahu. Misalnya produknya kurang ini, maka kita cepat merubahnya. Nah, itu guna event ini Bu. Kadang kita guna pakai tester, silakan cicip. Mungkin garamnya rusak, kurang ininya rusak, silakan sampaikan. Nanti jadi evaluasi kita untuk ke IKM-nya. Itu. Nah, untuk kafilah-kafilah ataupun ketika MTQ ini ada tidak bawa tangan yang dibawa oleh peserta nantinya dari UMKM Kerinci Pak? Ada Bu. Ada ya? Kami telah menyiapkan lebih dari 1.400-an paket yang isinya ada yang inilah kiranya kan, yang kita serahkan ke sebagai tanda mata, sebagai terima kasih kita mereka sudah datang ke Kerinci, ke seluruh kafilah. Semuanya dapat Bu. TVRI juga dapat. Siap, ya tahu tadi udah nyicip dari kemarin akan ada nyicip. Terima kasih Bapak. Nah, ini kan membawa berkah akhirnya ya untuk para pelaku karena 1.400. kurang lebih 1.400 Iya. paket. Ini kan nggak kebayang sih dia berapa banyak pelaku UMKM yang akhirnya mendapat borongan nih, mendapat keuntungan. Boleh diceritain Bang Imang nih untuk event MTQ ini seperti apa? Ya, adanya event MTQ ini kami sebagai para pelaku UMKM
itu sangat menguntungkan bagi kami karena produk-produk kami itu bisa menjadi sumber informasi kepada apalagi yang pesertanya itu dari bermacam kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi kan. Jadi menjadi sumber informasi kalau di Kerinci itu memiliki makanan-makanan khasnya, kulinernya, dan juga di makanan-makanan Kabupaten Kerinci itu juga memperkenalkan kebudayaan loh, seperti keripik ketan itu, memperkenalkan kebudayaan loh. Jadi makin banyak UMKM, makin berjamur UMKM di Kabupaten Kerinci, makin banyak lagi kebudayaan-kebudayaannya yang dikenal oleh masyarakat luar dengan melalui acara seperti MTQ ini gitu. Iya, dan itu kayak langsung 11 kabupaten kota kita langsung bisa promosi tanpa harus kemana-mana gitu ya Pak ya. Tinggal duduk di stand, terus kita perkenalkan, ya udah mereka semua tahu dan tahu ke kabupaten kota masing-masing. Nah Bang Iman tadi kan cerita bahwa udah dari 2018 nih menggeluti inilah sebagai pegiat UMKM gitu. Boleh diceritakan bagaimana jatuh bangunnya, prosesnya sampai akhirnya bisa dikenal dan teman-teman dari Pemkab Kerinci pun akhirnya notice, oh ini ada Imang nih, Imang perajin ini nih, gitu. Gimana ceritanya Bang Imang? Jadi awalnya itu saya bergerak di kayu manis, baru ke makanan. Jadi awalnya kayu manis yang sangat saya beruntung sekali adanya seperti Desprindak yang selalu mensupport kan. Kami difasilitaskan seperti ikut pelatihan di sana lah. Imang belajar jadi kan dahulu Imang ini terjun di kulit manis, sempat di tahun 2021 ada borongan dari PT Kulit Manis. Itu untuk souvenir mereka bawa ke daerah Surabaya atau di sana. Jadi dia memesan itu sekitar 100 piece. Nah, itu Imang cerita ya. Jadi itu baru enggak pertama itu. Enggak, pertama 2018. Jadi 2018 ke 2021 itu ya lumayan ada punya hasil lah gitu kan. Nah, tapi di 2021 tuh Imang dapat borongan. Di sana bahan Imang nggak ada. Nah, bahan Imang nggak ada. Terus mau beli bahan, dananya nggak ada gitu. Gitu. Pernah itu pas di tahun 2021. Jadi Imang mikir, jadi kemana hasil selama ini? Padahal kita produksi terus, barulah Imang mengetahui rupanya kalau di usaha begini, kalau hasil tokoh ya hasil tokoh, hasil saku ya hasil saku gitu. Jadi manajemennya ya. Jadi karena Imang dapat itu alhamdulillah ya adanya ikut yang disediakan oleh Desprindak dan yang lain, ikut pelatihan gitu. Baik. Imang belajar di sana. Kan sempat itu waktu kita di 2020 kan Covid ya Pak ya. Pariwisata lumayan terdampak lah. Hampir semua pariwisata tidak hanya di Kerinci saja gitu. Itu gimana? Apakah juga berdampak pada UMKM yang saat itu baru dirintis oleh Imang? Sangat berdampak ya. Jadi Imang ya kerjanya juga di rumah. Imang kan istilahnya bisa dikatakan pabrik rumahan lah gitu. Kerja di rumahan pas lagi ada Covidnya, gimana caranya kita membuat jaringan online gitu. Secara online kita berusaha terus semaksimal mungkin bagaimana caranya kita menjual produk-produk kita itu melalui online teknologi gitu. Oke, ini menarik nih Pak Kabir. Pasti ketika COVID ini juga menjadi tantangan ya bagi teman-teman Dinas Perindak, di mana harus merangkul teman-teman UMKM yang tadinya berjualan di toko, akhirnya dialihkan seperti yang katakan harus online gitu. Ini kan PR yang lumayan ya Pak ya. Ya apalagi kalau yang sudah berumur, mungkin kalau Imang gampang ya. Main gawai ataupun gadget itu nggak perlu diajarin. Kalau yang lain gimana nih Bapak? Kendala-kendala atau tantangan-tantangan seperti ini Pak? Iya. Kalau kita bercerita tentang COVID kemarin, kalau untuk EKM seluruh Provinsi Jambi lah katakan, itu memang sangat berdampak. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Tetapi kalau untuk di daerah seperti Kerinci, insya Allah berdampak tidak begitu. Karena kita produksinya masih industri kecil. Kalau industri besar, ketika COVID, tenaga kerjanya dirumahkan, sehingga yang tenaga kerja tidak mempunyai penghasilan, itu yang bermasalah. Kalau kita, mudah-mudahan insya Allah waktu itu masih bisa lah, tidak begitu. Akan tetapi karena adanya COVID,
beralih ke online tadi, Bu. Nah, jadi sementara waktu itu, jujur kita katakan SDM kita masih rendah. Belum mengenal apa itu teknologi itu. Jadi dari COVID itu sampai sekarang, kami lebih memprioritaskan pembinaan kami terhadap SDM dari IKM itu untuk peningkatan teknologi informasinya. Berbagai pelatihan kita laksanakan seperti pelatihan manajemen kewirausahaan, manajemen pengelolaan bisnis, itu kita laksanakan. Yang materinya lebih banyak cara-cara penggunaan teknologi. Jadi kalau urusan masalah teknis produksi, mereka lebih paham, Bu. Iya benar. Lebih pintar mereka. Kalau disuruh bikin ini saya nggak tahu, Bu. Iya. Tapi kalau ini Pak, teknis penjualan, pembukuannya itu tetap kita dampingi, kita bina terus. Karena selama ini IKM beranggap bahwa tidak ada untungnya. Tetapi ketika dipilahkannya setiap hari itu uang untuk beli jajan anak, uang untuk sekolah, uang beli minyak, uang ini, nanti akhirnya baru mereka tahu, oh ya ada untungnya. Nah, itu untuk membuka bahwa ini menguntungkan. Tidak satu kantong ya Pak ya. Iya, Bu. Nah ini kan pasti tidak mudah ya Pak untuk melakukan pembinaan pelatihan seperti ini. Jadi awal-awalnya gimana Pak sampai akhirnya pelaku UMKM kita terbuka untuk mengikuti teknologi. Di dalam pembinaan ini kan kita pemerintah daerah, kadang keterbatasan anggaran juga, artinya keterbatasan anggaran terhadap sektor industrinya. Karena pemerintah daerah kan tidak hanya memikirkan industri, Bu, masih banyak pariwisata yang dipikirkannya, jalan dan sebagainya. Dengan keterbatasan itu kita mencoba menjejaki dengan pusat. Syukur alhamdulillah pada tahun 2023 kemarin pemerintah pusat membantu kita dengan kegiatan DAK. Untuk Provinsi Jambi cuma kita 2, Bu. Kerinci dengan Merangin. Jadi kita bersyukur, Bu, bahwa kita dibantu oleh pemerintah pusat. Di dalam pengembangan yang prioritas tadi, Bu, yang prioritas tadi kebetulan dodol kentang. Maka itu kriteria dari pemerintah pusat. Maka kita arahkan ke situ. Di dodol kentang itu mulai dari pembukuan, teknik produksi, halal, promosi dan sebagainya itu difasilitasi oleh dana pusat. Itu langkahnya, Bu. Langkah kita tetap berkoordinasi dengan teman-teman kita di Jambi, teman-teman kita di kementerian. Itu langkahnya, Bu. Nah ini nanti kita akan ngomongin lagi, karena kalau dodol kentang Kerinci kayaknya nggak ada yang nggak tahu gitu. Tapi apakah produk-produk lain akan bisa menyusul nih? Ya, kita harap itu, Bu. Sebagai primadona nanti kita bahas, kita ke Bang Imam. Bang Imam, tadi berbicara bahwa ternyata prosesnya kan lumayan panjang ya, sampai akhirnya dikenal oleh pemerintah Kabupaten Kerinci, bahkan bisa ikut pameran kah? Pernah kah? Bang Imam udah pernah ya? Sudah sering? Oh selalu diajak ya? Mau ketinggalan. Nggak mau ketinggalan. Untuk event MTQ ini apakah ikut juga di stand atau seperti apa nih Bang Imam? Ikut. Jadi di MTQ ini Imam ikut. Jadi Imam juga dapat borongan juga gitu yang untuk isi tas itu tadi. Di stand juga Imam ikut, di makanan, di kerajinan Imam ikut berpartisipasi lah dalam acara MTQ ini, ikut memeriahkan gitu. Iya. Sekalian ini ya, sekalian lihat-lihat yang lain juga mungkin ya. Sekalian lihat yang lain juga. Biar bisa jadi inspirasi kali ya Pak ya. Betul. Nah kalau Imam lihat nih dari pembukaan kan Pak lumayan ya. Wah membeludak banget Pak. Ini satu tempat danau ini penuh Pak. Nggak ada lagi celah-celah kosongnya, benar-benar nggak ada. Itu gimana kalau Imam lihat dari pembukaan, terus pelaksanaan perlombaan 1, 2 sampai hari ini gimana di stand Kabupaten Kerinci? Alhamdulillah di stand Kabupaten Kerinci itu kami lihat kan ada buku tamu. Jadi waktu pembukaan itu penuh, numpuk. Banyak ya. Imang aja juga bingung gitu. Jadi setelah di stand Kabupaten Kerinci itu makanan Imang ini dicek lagi paginya sudah habis gitu. Alhamdulillah habis paginya, laris. Itu berapa piece kira-kira, inget nggak berapa taruhnya? Sekitaran berapa itu? 50-an lebih ada. 50 piece. Itu berbagai macam produk. Berbagai macam. Itu yang makanan. Iya makanan ya. Yang beda lagi yang kerajinan. Makanan dari Imang.
Nah, produknya Imang. Belum lagi dari yang kawan-kawan lain kan, produk yang lain juga. Nah dari Imang aja 50 piece ya. Wah belum yang lain ya Pak Kadis Iya Bu, ya. masih banyak yang lain Bu. Wah, Isiannya. nah, itu namanya kerajinan juga nggak? Pak Kayaknya Kadis? juga sama. Karena memang ketika event MTQ terus tuan rumah, pasti stand tuan rumah tuh bakal kita kejar Pak. Iya. Buat jadi oleh-oleh. Oleh-oleh, Gitu. ya betul. Terus kalau Imang lihat stand-stand lain seperti apa Mas? Ada nggak Stand-stand, yang udah iya. menjadi inspirasi ya seperti apa? Kemungkinan kalau stand-stand dari kabupaten lain nggak ada yang Imang tinggalkan, Imang masih semua gitu. Seperti yang di Tanjung Jabung Timur juga itu, Imang datang ke sana, Imang terlihat di timur, ini nipah nih, ada olahan nipah nggak gitu. Cari pas masuk Imang cari, ada buah nipah nggak di sana? Kak ada buah nipah nggak? Oh ada permennya, ada ini itu kan salah satu potensi daerah yang diolah oleh mereka yang menurut Imang itu unik aja gitu, rasanya enak juga gitu. Yang belum, jadi Imang masuk ke stand itu kami melihat yang gimana, yang belum pernah kami lihat, yang penasaran gitu. Oh ini penasaran, coba deh beli satu gitu. Karena kalau mau lihat langsung ke kabupaten atau kotanya, Jauh. mungkin kita nggak pergi semuanya gitu ya Pak ya. Tapi dengan adanya event seperti ini akhirnya bisa masuk. Berkumpul dalam satu ini kan. Memang beda Pak kalau pegiat ke stand itu ngelihatnya yang unik-unik. Yang unik. Iya yang unik-unik. Cerita daerahnya. Inspirasi. Kalau kita masuk ke stand makanan Pak. Nanti deh kita bahas kembali ya Pak. Kita harus jeda dulu Pak Rasman dan juga Imang. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali sejenak pariwara berikut ini. Toibatun warabun gofur Nusantara Jaya. Pemirsa masih bersama kami dalam dialog MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi yang kami siarkan secara langsung dari Kabupaten Kerinci, tepatnya di Dermaga Objek Wisata Danau Kerinci yang menjadi arena utama pelaksanaan MTQ ke-53 tahun 2024. Masih bersama Pak Rasman Putra, masih bersama Imang, kita bahas tentang makanan bukannya tentang UMKM. Karena kalau di Kerinci bawaannya lapar Pak, gimana tuh dong? Dingin. Dingin ya Pak. Terus kayak berasnya enak banget. Iya. Terus apa yang dimasak tuh kayak berasa enak aja. Kena gitu. Kena gitu. Apalah ini. Bikin gendut di sini Pak. Ayo kita bahas lagi. Kalau tadi kan udah Cynthia bilang bahwa kalau kita ngomongin dodol kentang tuh nggak ada yang nggak tahu. Bahkan bukan cuman di lokal Jambi tapi juga nasional bahkan internasional mungkin Pak kalau untuk dodol kentang gitu. Iya. Ini udah jadi primadona, udah jadi perhatian pusat juga. Sekarang yang kita persiapkan untuk turut jadi primadona menyusul dodol kentang ini apa mungkin Pak? Yang sekarang ini kita mengupayakan selain dodol kentang, kita ingin di daerah Kayaro itu kan potensinya umbi-umbian ya. Jadi kita ingin sentra, di situ ada sentra IKN olahan umbi-umbian. Jadi produknya nanti bisa berbentuk keripik, kerupuk, stik, makanan lainnya. Sekarang sudah ada IKM-nya di Kayaro tuh, cuma 1-2. Jadi kita tidak bisa menjadi sentra. Nah, untuk pusat pembinaan dari kementerian itu harus sentra Bu. Ada sentra, ada kelembagaannya, baru mereka bantu. Maka dari sekarang ini dari awal-awal yang sekarang tumbuh di Kayaro adalah yang di Kayaro itu akan kita satukan satu lembaga kelompok mereka itu. Jadi yang pertama olahan makan dari umbi-umbian, yang kedua olahan bubuk kopi. Karena kita di Kebun Kerinci potensi kopi Bu. Jadi kalau kopi kita mengarahkan IKM-nya itu di sekitar Kemantan, Adangan Timur Mbak. Situ banyak IKM kopinya. Jadi kita gabung lagi mereka. Nah, sekarang kita perjuangkan Bu agar mereka berkelompok, mereka manajemennya bagus, pembukuannya bagus, supaya nanti bisa kita minta bantuan dari teman-teman dari kementerian. Apa nih Pak kendalanya untuk membuat mereka berkelompok? Kendala saat ini itu mereka kadang tempatnya jauh Bu. Sedangkan sentra menurut perindak itu harus dekat. Jadi mudah pembinaannya Bu. Nah jadi kayak Imang cuma bikinnya satu lagi ada di Siulak ya. Siulak
itu kita tidak bisa sentra. Tapi maunya kalau nanti Umang bisa menumbuhkan teman-teman yang lain tumbuh di bawah dia, nanti bisa kita jadikan sentra. Nah, itu sentra yang harus dipenuhi oleh kita. Jadi untuk sejauh ini, karena dodol kentang ini kenapa bisa akhirnya diperhatikan, karena dia sentra. Di satu desa itu ada 42 unit usaha, Bu. Ada dodol ceria, mungkin Ibu kita bisa lihat itu sepanjang jalan. Kalau kiri kanan, kalau di Google Map itu akan muncul dodol-dodol situ. Nah, maka itulah yang mempermudahkan kita. Bahkan kita telah membangun gedung produksinya, Bu. Sekarang ini, insya Allah tahun ini beroperasi. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, di Kayu Aro itu banyak ubi-ubian gitu ya. Dan akhirnya kita sih berharapnya bisa dijadiin sentra seperti itu juga. Tapi kan karena jaraknya. Tapi kan akhirnya ketika kita bisa melakukan pembinaan dan mereka bisa tumbuh, itu memungkinkan ya Pak untuk membuat. Iya, memungkinkan, Bu. Makanya nanti mereka memproduksi keripik, mereka kadang-kadang ngambil dari tenaga kerja yang berada di samping sekitarnya mereka, tetangga. Jadi tetangga ini yang kita tumbuhkan lagi jadi IKM. Yang ini jadi ketuanya, jadi pelopornya. Yang ada 5 orang, 10 orang itu akan menjadi penumbuhan. Jadi IKM-nya tumbuh, penyerapan tenaga kerjanya ada, produksinya bisa seragam, dan kita tetap bina, Bu. Nah, itu yang kita kayak Imam nih, tadi ada tantangan juga yang disampaikan Pak Kabit. Harusnya sih Imam bisa membuat orang-orang di sekitar juga ikut tumbuh. Ikut. Akhirnya bisa diperhatikan juga menjadi sentra. Sejauh ini gimana nih? Apakah ada kendala di Lempur itu? Atau seperti apa? Kendalanya ya, kalau kendalanya sebenarnya kalau di Lempur itu ya mayoritas semua masyarakat itu bertani, berkebun gitu. Berkebun. Jadi adalah Imang mengikut sertakan seperti yang bantu kita kerja, tetangga yang bantu kita kerja, terus keikutsertaannya juga itu di para wisatanya, seperti bahan baku dari petani Imang ambil gitu. Tapi memang bagusnya seperti itu, karena kalau di desa kami itu ada lumayan beberapa orang, banyak yang dari makanan, walaupun makanannya kalau Imang kan keripik ketan kantong semar, mereka itu ada juga itu keripik yang ini, keripik yang itu, ada, tetap masih ada di kebun. Tapi kan nggak bisa dijadiin sentra ya Pak, karena beda jenis ya, atau gimana? Bisa juga, Bu, tapi nanti mungkin keripik itu kan dari ketan ya, mungkin bisa aja kan, bisa jadi, bisa untuk disentrakan dari satu kelompok. Satu kelompok ya. Tapi kalau sama yang kulit manis berbeda ya. Harus berbeda, harus kulit manis lagi. Kulit manis lagi ya, tapi mungkin produk yang berbeda. Sejauh ini di tempat Imam berarti belum ada ya, hanya yang di Siula tadi, di mana? Di Sula. Kawan kita di Sula. Iya, IKM. Kenapa akhirnya di Lempur tidak membuat binaan-binaan gitu ya Pak bahasanya ya? Apa emang belum ada nih yang tertarik atau seperti apa Imam? Belum ada tertarik. Karena mereka ya produksi bahannya kulit manis, mereka memang berkebun di sana, nanam kulit manis. Jadi memang mereka bagiannya ya udah, aku bagian untuk nanam aja gitu ya Pak ya. Ada apa? Ada keikutsertaannya juga di sana. Kalau nggak ada mereka, emang nggak ada bahan dong. Benar juga ya. Kalau semuanya produksi, siapa yang bikin bahan kan? Jadi memang itu apanya, Bu. Jadi di dalam proses penentuan komoditi kita lihat, kita jangan menciptakan IKM di tempat produksi. Mereka jelas memikir produksi, Bu, bukan memikirkan ngolah. Makanya dodol kentang itu kan Kayaro. Kentangnya, tetapi yang memproduksikan di Lubuk Nogodang. Jadi kalau kita kembangkan di Kayaro, jelas tidak tumbuh, Bu. Mereka lebih banyak ke budidayanya. Yang dipikirkannya nanam panen. Itu pun sudah kelabakan ya. Jadi daerah sekitarnya itu yang tidak memproduksi bubuk kentang itu yang ngolah. Oke, jadi emang harus berbeda. Itu. Jadi kalau kita paksakan di sini, kopi yang banyak itu di daerah Gunung Raya, Batang Merangin, dengan daerah Sula. Tapi kita ingin yang memproduksi itu di Air Hangat Timur.
Nah, di situ banyak produksinya. Kopi kerinci. Nah, jadi kita lihat tempatnya. Nah, ini menarik nih Pak, saya menarik kalau kita ngomongin kopi. Kemarin di awal dialog episode pertama lah gitu Pak, bersama Pak Bupati sempat menyampaikan kita waktu di IKN, saya begitu tersanjung kata Pak Bupati bahwa yang disajikan itu adalah kopi kerinci kan, gitu, berdampingan dengan kopi gayo Aceh. Lanjut. Ini gimana nih Pak untuk potensi kopi dari Kabupaten Kerinci Pak? Kalau kopi di Kerinci Bu sangat berpotensi karena kita memproduksi ya, perkebunan kita, hasil perkebunan kita itu kan perkebunan rakyat, bukan perkebunan BUMN. Kemudian kita yang Robusta dengan Arabica ya, itu. Jadi memang sangat Bu, sangat potensi untuk diolah menjadi bubuk. Itu sangat memungkinkan Bu. Bahkan yang di Kayaro itu ada Alko ya. Tadi ada teman kita yang barista Alko itu sudah ekspor ke luar negeri. Jadi potensinya cukup dan dapat bersaing dengan daerah lainnya. Seperti kami lihat kemarin itu waktu kami di Bandung di suatu hotel itu kan ada baristanya. Ada kopi ini, saya lihat ada kopi kerinci. Berarti memang sudah dilirik orang-orang lain. Kopi gayo, kopi kerinci. Bagi penikmat kopi mungkin ada bedanya. Tapi kalau kita mungkin bukan penikmatnya mungkin tapi susah membedakan. Apa beda kopi gayo, apa beda kopi kerinci. Itu Bu ya. Jadi memang sebenarnya potensi Pak. Kita udah tahu nih, kita punya potensi yang begitu besar untuk kopi. Lalu tinggal ke promosi ya Pak ya. Nah gimana langkah promosi yang dilakukan oleh Pemkab Kerinci di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan? Ya memang sudah menjadi tugas pokok fungsinya Dinas Perindak khususnya di perdagangan ya Bu. Kita itu memproduksi produk unggulan daerah. Walaupun itu produknya dari instansi yang peminatnya pertanian misalnya. Kemudian pertanian mereka ada jeruk, ada pokat kan, atau yang dari perkebunan. Ada kulit manisnya ya, keseperanya. Ada banyak lagi yang lainnya. Jadi kami tetap mengupayakan setiap event itu kami bawa ini produk-produknya. Nah, kalau eventnya lebih cenderung ke perkebunan, kami koordinasikan dengan perkebunan agar membawa pelakunya yang ikut. Jangan produknya saja, tapi pelakunya ikut supaya seperti Imang ini ya. Supaya mereka bisa bernegosiasi, bermitra. Kalau ditanya berapa potensinya, Imang tahu. Sanggup ini, Imang tahu. Tapi kalau nggak ada Imang, cuma kita yang mau promosi, nanti akan nggak maksimal Bu. Informasinya juga nanti takutnya miss gitu. Miss Bu ya. Tapi kalau sudah ada ini, apa kendalanya langsung. Nah itu ya, kita tetap memfasilitasi IKM kita untuk setiap event pameran dalam rangka promosinya Bu. Nah itu Bu. Kabupaten Kerinci ini luar biasa emang. Nah kalau berbicara tentang event-event yang MTQ, UMKM gitu, akhirnya kan UMKM ini nggak hanya kita bisa lihat kecil menengah, tapi bukan berarti omsetnya kecil gitu ya. Kita boleh tanya Iman deh, mungkin kisaran aja nih Mas, omset yang Iman dapatkan mungkin dari 2018 saat berproses hingga akhirnya di 2024 ini mendapat orderan yang lumayan banyak dari Pemkab, seperti apa ini? Ya itu tadi Imang, kita itu 2018 itu awalnya mulai merintis. Nah memang merintis itu berarti modalnya ya kecil-kecilan, hasilnya ke alat mesin, hasilnya ke bahan, kita promosikan lagi, kita jual lagi, ke mesin lagi, ke styling gitu, baru ke tempat penjualannya gitu, sempat ke tokohnya, bikin toko-toko gitu, akhirnya alhamdulillah hingga sekarang berkembang terus. Istilahnya itu makin bulan ke bulan, tahun ke tahun itu ada terus perkembangan dan perubahannya, naik terus ke atas. Boleh dong, spill dikit omsetnya, kisaran aja. Omset di 2018 sampai 2024 ini gimana nih rentangnya? Misalnya di 2018 sekian nih omsetnya per tahun gitu. Kalau hitungan bulan, kalau per bulan itu
masih belum stabil. Istilahnya bulan ini kisaran segitu. Kalau bulan ini segitu. Kalau hitungan per tahun mungkin masih baru 2 digit lah kayaknya. Belum sampai 3 digit. 2 digit aja. Kita ya gimana? Belum 3 digit. Lumayan dong ya untuk apa ya? Apalagi bisa membuka lapangan pekerjaan juga ya untuk orang-orang di sekitar. Benar. Jadi dampaknya itu loh, Mbak. Jadi emang omset yang dirasakan juga nggak main-main. Kalau Imang lihat nih di sekitar, mungkin ada yang memang seperti Imang katakan, ada yang mau menanam gitu untuk bahan baku dan lain-lain. Untuk anak-anak muda di sekitaran desa Imang atau di Kerinci, Imang lihat gimana nih untuk memulai usaha seperti Imang. Jadi bukannya pindah ke kota lain, tapi tetap membesarkan Kabupaten Kerinci dengan potensi-potensi yang ada gitu. Sepertinya pemuda-pemuda itu harus bisa melihat potensi daerah lah gitu. Lebih banyak melihat potensi daerah. Kita Kerinci ini terkenalnya apa gitu. Melihat potensi daerah, terus apa seperti teman-teman Imang kan ada juga yang sudah ada yang mulai ikut serta seperti Mang. Kami mau ikut, bagusnya apa ya gitu. Nah, mungkin apa mereka itu apa bikin ini Mang, bikin ini, bikin itu, bikin ini Mang. Bisa, tapi kita lihat dulu potensi kita apa gitu. Ini. Jadi sekarang udah banyak nggak yang bisa menangkap potensi itu? Alhamdulillah 1-2 orang ada sih terlibat dalam istilah itu terlibat di dalam suatu desa gitu, desa wisata kan. Jadi yang terlibat, oh saya ingin di bagian gate-nya atau saya di bagian kerajinan gelang karena gate itu ke hutan terus ketemu seperti akar-akar gitu, dibikinnya gitu. Wah seru ya, nanti ajak dong main ke desa Imang dong. Di Lempur. Ya kan? Di Lempur. Ini kita ke Bapak kalau berbicara tentang anak muda seperti Imang, karena Cynthia ini lumayan apa ya, appreciate gitu Pak, wah gitu ngelihat anak-anak muda yang bisa berkreasi seperti ini gitu. Karena nggak mudah ya untuk mendapatkan ide bikin ini gitu, mendapatkan ide bikin ini. Kalau untuk sekarang Pemkab Kerinci membinanya banyak anak muda atau enggak nih Pak? Kalau untuk anak muda, memang yang kita harap anak muda itu pada prinsip itu yang dari misalnya yang produksi ini kan sudah lama. Ya. Kita harap ada generasinya. Oke. Generasinya itu ada anak-anak yang bertambah sekolah, mungkin anaknya, mungkin ponakannya. Itu yang kita harapkan. Bisa meneruskan ya. Meneruskan. Jadi dalam hal ini tentu kita tidak hanya bisa kita laksanakan sendiri, kami juga bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam rangka membina yang muda ibu katakan tadi, karena mereka lebih paham teknologi. Nah, kita saat ini intens melakukan kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Jambi. Mereka lebih banyak bercerita tentang digitalisasi. Jadi anggota-anggota anak-anak ini kita berikan pelatihan. Digital marketing lah. Itu urusannya Universitas Muhammadiyah Jambi. Iya. Nanti kita bahas lagi itu jeda dulu ya, Bapak ya. Dan tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Thaibatun warabun ghafur Nusantara Jaya. Pemirsa masih bersama kami dalam dialog MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi yang kami siarkan secara langsung dari Kabupaten Kerinci, tepatnya di objek wisata Danau Kerinci. Masih bersama ada dua orang narasumber begitu luar biasa untuk membahas bagaimana MTQ membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Tapi tidak terasa, ini sudah masuk ke segmen terakhir, waktunya untuk pernyataan penutup atau closing statement. Langsung saja closing statement dari Bang Imam, silakan. Harapan mungkin untuk UMKM Kabupaten Kerinci nantinya bisa berkembang terus, mengenalkan olah-olahannya maupun di kerajinan maupun di bidang yang lainnya, untuk memperkenalkan ke halayak orang banyak lah yang lebih jauh. Dan juga semoga nanti UMKM di Kabupaten Kerinci itu bisa membawa budayanya juga,
membawa budayanya seperti olahan makanannya. Di Kabupaten Kerinci ada dodol kentang, ada juga keripik kentang semar, yang mana di sana kentang semar itu adalah makanan khas budaya Kerinci gitu. Yang mana dodol kentang itu potensi daerah Kerinci yang penghasil dodol kentang, dan juga ada keripik pisang, kerajinan-kerajinan lainnya, kulit manis. Yang mana kerajinan kulit manis ini di Kabupaten Kerinci adalah salah satu sumber penghasil kulit manis terbesar di Indonesia gitu. Jadi semoga UMKM di Kabupaten Kerinci makin menjamur, makin banyak, dan makin banyak lagi budaya yang dikenalkannya. Iya. Dan satu lagi, semoga produk Imang bisa menembus pasar internasional. Amin. Oke. Lanjut, Pak Kabid, silakan pernyataan penutupnya. Terima kasih, Bu. Kami dari atas nama Dinas Perindak Kabupaten Kerinci itu sangat berharap event-event seperti ini, event-event yang berskala regional, apalagi nasional, dalam upaya untuk meningkatkan IKM-IKM yang ada di Kabupaten Kerinci. Kita mengetahui bahwa Kerinci ini cukup jauh ya, Bu. Dapat 10 jam dari Jambi, 7 jam dari Padang. Jadi cukup, tapi alamnya itu, Bu, cukup menantang untuk kita jadikan objek wisata. Tentunya dengan Kabupaten Kerinci dan Kota Sumber berada di sini, itu aksesnya kita kan dari lintas barat, lintas tengah, itu mempermudah akses ke Kerinci sebenarnya. Untuk memanggil orang Kerinci harus ada event, Bu. Untuk mendatangkan masyarakat, mendatangkan pengunjung, betul ada event. Apakah itu event MTQ, apakah itu Tour de Sengkara yang kemarin 2019 kita tarik ke Kerinci kan? Skalanya internasional. Internasional. Atau event-event lainnya. Jadi masyarakat kita yang dari tetangga kita dari Bengkulu, Muko-Muko, dari Padang Aro, Sumatera Barat, dari apalagi tetangga kita, Bu. Jadi kami sangat mengharapkan event-event seperti ini dapat diadakan di Kerinci. Itu harapan kita, Bu. Sehingga IKM dapat tumbuh ya. Amin. Orderan banyak gitu Pak ya. Baiklah, terima kasih sekali lagi Pak Kabid, terima kasih Imam atas waktunya. Semoga nanti bisa kita keliling-keliling lagi lah ya untuk lihat-lihat produk UMKM. Dan pemirsa, demikianlah dialog MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi hari ini. Seperti yang tadi sudah kita bahas bahwa memang event perhelatan akbar Musabaqah Taltul Quran ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci membawa berkah tak hanya sebagai syiar Islam, tidak hanya sebagai ajang perlombaan, namun juga mendatangkan peningkatan perekonomian dan keuntungan bagi para pelaku UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.